Selamat datang di channel Wawan Krispianto, mendidik dengan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wawan Krispianto channel, mendidik dengan hati. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengerjakan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Namun sebelum itu kita akan mengetahui atau mencari tahu apa sih sifat-sifat dari penjumlahan tersebut. Jadi operasi hitung penjumlahan itu memiliki 5 sifat. Ya, langsung saja yang pertama yaitu sifat tertutup. Sifat tertutup artinya adalah ketika bilangan bulat itu dijumlahkan, maka dia akan menghasilkan bilangan bulat pula. Dalam hal ini kita ke rumusnya, yaitu A plus B atau A ditambah B sama dengan C, di mana A, B, dan C itu adalah anggota bilangan bulat. Contoh, jika A sama dengan 2 dan B sama dengan 3, maka ketika dijumlahkan 2 ditambah 3 itu sama dengan 5. Nah, angka 2, 3, dan 5 itu merupakan anggota bilangan bulat, lebih tepatnya bilangan positif. Nah, seperti itu. Jadi ketika semua bilangan bulat itu dijumlahkan, maka akan menghasilkan bilangan bulat pula, seperti itu. Kita lanjut sifat yang kedua, yaitu sifat komutatif, yaitu pertukaran. Dalam hal ini penjelasannya yaitu jika posisi dari kedua bilangan yang akan dijumlahkan itu ditukar dari depan ke belakang, belakang ke depan, itu nanti hasilnya akan tetap sama. Mari kita contohkan melalui formula atau rumusnya. Rumusnya yaitu sifat pertukaran A tambah B sama dengan B tambah A. Nah, contohnya dalam hal ini jika A adalah 5 dan B adalah 4, maka Bapak jumlahkan 5 tambah 4 itu sama dengan 4 tambah 5. Jadi meskipun letaknya berpindah atau berubah, nah hasilnya kan sama-sama tetap 9, seperti itu. Mau 5-nya di depan atau 5-nya di belakang, nah itu hasilnya tetap 9. Oke, lanjut sifat yang ketiga, yaitu asosiatif. Asosiatif artinya adalah pengelompokan. Maksudnya, nah jika kalian menemui penjumlahan bilangan bulat yang terdiri dari 3 macam bilangan bulat atau lebih, maka dikerjakan dari manapun hasilnya tetap akan sama. Jadi meskipun kalian kasih dalam kurungnya mulai dari depan atau mulai dari belakang, nanti hasilnya juga sama saja. Nah, formula rumusnya adalah sebagai berikut. A plus B dalam kurung ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Nah, contohnya jika A sama dengan 1, B sama dengan 4, C sama dengan 5. Nah, contoh yang pertama atau baris yang pertama ini akan kita jumlahkan yang dari depan dulu. Jadi kita kerjakan 1 tambah 4 dulu. 1 tambah 4 sama dengan 5, kemudian 5 tambah 5 sama dengan 10. Oke, kemudian kita bandingkan. Bagaimana kalau dikerjakan dari belakang, Pak? Nah, mari kita buktikan. Nah, 4 kita tambah dengan 5 dulu, karena yang dikerjakan dalam kurung dulu. Ingat sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat, yang pertama yang harus kalian kerjakan adalah yang di dalam kurung. Nah, 4 tambah 5 sama dengan 9, kemudian kita tambah 1 yang ada di depannya, itu 1 tambah 9 sama dengan 10. Jadi mau dikerjakan dari depan atau dari belakang hasilnya sama-sama 10.
Kemudian sifat yang keempat yaitu sifat inverse atau lawan. Maksudnya apa, Pak? Nah, setiap bilangan bulat itu memiliki inverse-nya masing-masing. Contohnya yang poin pertama yaitu jika bilangan itu positif, maka inverse-nya atau lawannya itu pasti bilangan negatif. Jika bilangannya negatif, maka inverse atau lawannya yaitu positif. Jadi kebalikannya atau lawannya. Dan aturan yang kedua, jika dijumlahkan hasilnya 0. Jika kedua inverse-nya itu dijumlahkan hasilnya 0. Nah, dalam hal ini formula rumusnya yaitu A ditambah negatif A sama dengan 0. Begitupun sebaliknya, negatif A ditambah A sama dengan 0. Mari kita umpamakan, kita contohkan A yang pertama itu adalah sama dengan 2. Nah, jika yang diketahui adalah A sama dengan 2, maka inverse dari A adalah lawan dari positif yaitu negatif. 2 itu lawannya negatif 2. Jika 2 kamu tambahkan dengan negatif 2, hasilnya 0. Seperti itu ya, itu konsepnya. Kemudian kebalikannya, jika A itu bilangan negatif yaitu negatif 2, maka inverse-nya adalah 2. Positif 2 ya. Jadi negatif 2 ditambah 2 itu sama dengan 0. Nah, mari kita contohkan jika A sama dengan 7. Sama juga, 7 itu kan positif. Nah, inverse-nya adalah negatif. Jadi positif 7 lawannya adalah negatif 7. 7 ditambah negatif 7 sama dengan 0. Kemudian kebalikannya, jika bilangan aslinya adalah negatif 7, maka inverse-nya adalah positif 7. Negatif 7 ditambah 7 sama dengan 0 juga. Nah, konsep ini nanti akan berguna untuk kita mengerjakan soal yang mencari nilai hitung atau yang akan dijumlahkan melalui hasilnya, seperti itu. Nanti kita lihat bahwa konsep nomor 4 ini sangat berguna untuk mengerjakan contoh soalnya yang Bapak sajikan nanti di akhir video. Yang kelima, yang terakhir yaitu sifat identitas. Identitas penjumlahan itu adalah anggotanya cuma satu, yaitu bilangan 0. Maksudnya identitas itu apa, Pak? Identitas adalah satu bilangan yang apabila dijumlahkan dengan unsur identitas tersebut, maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Contoh, karena identitasnya adalah 0, maka mari kita tambahkan semua bilangan bulat dengan 0. Dalam hal ini contohnya A dulu. A tambah 0 itu sama dengan 0 tambah A, itu nanti akan menghasilkan A juga. Maksudnya seperti ini, jika A sama dengan 4, maka 4 kamu tambah 0 ataupun 0 kamu tambah 4 itu hasilnya sama dengan 4. Jadi tidak merubah nilai bilangan yang sudah dijumlahkan oleh 0. Jadi 0 itu tidak akan merubah bilangan itu jika dijumlahkan ya. Semoga dipahami. Mari kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Hitunglah hasil dari 12 ditambah titik-titik sama dengan negatif 4. Penyelesaian yang pertama, 12 ditambah titik-titik sama dengan 4. Sebelum mulai pekerjaan ya, pengerjaan operasi hitung penjumlahan ini, mari kita ganti dulu nilai titik-titik menjadi n. Nah, kalian boleh memilih huruf masing-masing, nggak harus n, jadi bisa A sampai Z, tapi harus pakai huruf kecil. Nah, fungsinya untuk apa, Pak? Untuk mempermudah penyebutan saja. Jadi kalau disebut titik-titik kan agak susah. Nah, kita nanti akan mencari titik-titiknya tersebut yang Bapak ganti menjadi n. Yaitu selanjutnya seperti ini, 12 tambah n sama dengan negatif 4. Nah, tugas kita adalah mencari berapakah nilai n.
Oke, pertama itu kita akan mengenolkan bilangan yang ada di ruas kiri yang ruasnya sama dengan N. Nah, marilah kita pahami tentang ruas bilangan tersebut. Maksudnya ruas bilangan itu adalah, jadi setiap bilangan itu pasti memiliki sama dengan. Nah, sama dengan itu akan yang menjadi batas atau garis batas untuk menentukan ruas. Jika letaknya di sebelah kiri sama dengan, maka itu disebut ruas kiri. Jadi keseluruhan bilangan yang ada di sisi kiri dari sama dengan itu disebut ruas kiri. Dan selanjutnya, jika letak bilangan tersebut di sisi kanan dari sama dengan, maka disebut ruas kanan. Nah, seperti itu. Itu konsep yang harus kalian kenal untuk mengerjakan soal ini. Ya, yang pertama, kalian harus mengenolkan bilangan bulat yang ada di ruas kiri. Ini fungsinya untuk apa, Pak? Supaya N-nya itu nanti sendiri. Jadi kalau sendiri kita nanti enak untuk mencarinya. Nah, bagaimana cara mengenolkannya? Nah, di sini itu yang bilangan akan kita nolkan itu adalah 12. Ya. Caranya jumlahkan 12 dengan inverse atau lawannya, yaitu negatif 12. Lawannya 12 adalah negatif 12. Ya, diingat itu di ruas kiri, dan berlaku juga penjumlahan negatif 12 itu di ruas kanan. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, seperti ini bentuknya. 12 ditambah negatif 12 ditambah N sama dengan negatif 4 ditambah negatif 12. Seperti itu. Jadi sisi kiri maupun sisi kanan atau ruas kiri ataupun ruas kanan itu sama-sama ditambah negatif 12 supaya berimbang antara ruas kiri dengan yang kanan. Kemudian kita lanjutkan. Nah, 12 ditambah negatif 12 itu dia akan menghasilkan 0, dan 0 ditambah N itu hasilnya sama dengan N, karena 0 itu adalah unsur identitas. Nah, diingat sifat yang baru Bapak jelaskan tadi. Nah, karena tinggal N sendiri, maka kita enak sudah mencari nilai dari N tersebut. Tinggal menghitung yang ada di sisi kanan. N sama dengan negatif 4 ditambah negatif 12. Nah, ini yang harus kalian kerjakan. Berarti nilai N itu sama dengan negatif 4 ditambah negatif 12. Kemudian cara mengerjakannya yaitu kalian pertama lihat yang dalam kurung dulu, itu yang akan dikerjakan. Nah, untuk mengerjakan tanda dalam kurung, ingat kembali tabel perkalian operasi hitung bilangan bulat. Nah, bilangan pertamanya yang akan kita kalikan tandanya itu adalah positif, yang kedua adalah negatif, maka hasilnya adalah tanda negatif. Oke ya, negatif 4, N sama dengan negatif 4 dikurangi 12. Oke, jadi kurungnya hilang, dua tanda yang ada atau yang terpisah oleh kurung itu kita kalikan menghasilkan negatif. N sama dengan negatif 4 dikurangi 12. Jadi karena sama-sama negatif di situ hasilnya, maka nilainya pun negatif. Kemudian angkanya kalian jumlahkan. 4 ditambah 12. Jika bilangannya sejenis tadi, silakan angkanya dijumlahkan. Jadi hasil dari 12 ditambah titik-titik sama dengan negatif 4 adalah negatif 16. Ya, seperti itu. Mari kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Ya, seperti biasa kita ganti dulu titik-titiknya dengan N.
kemudian silakan dikerjakan dulu. Jika ada tanda kurung pada operasi hitungnya, silakan dihilangkan dulu tanda kurungnya. Caranya seperti biasa, yaitu tanda positif yang ada di luar kurung itu kalikan dengan tanda negatif yang ada di dalam kurung. Positif kalikan dengan negatif, hasilnya negatif. Nah, sesuai dengan tabel yang Bapak sajikan di atas. Oke, selanjutnya N dikurangi 13 sama dengan 8. Nah, di sini kita tidak harus pakai cara yang ruas karena terlalu panjang, yang mengenolkan ruas. Nah, di sini dari konsep yang mengenolkan ruas tadi, nah kita punya prinsip yang konsep yang untuk mempercepat pengerjaan dari operasi hitung penjumlahan ini. Jadi sistem ini dikenal dengan perpindahan ruas. Jadi N itu harus kita biarkan sendiri. Nah, berarti yang harus kita pindah yang mana? Yang harus kita pindah adalah negatif 13 dari ruas kiri ke ruas kanan. Nah, perpindahan ini nanti akan menghasilkan inverse-nya. Ya, diingat sekali lagi inverse-nya. Inverse dari negatif 13 adalah 13. Jadi inverse-nya negatif adalah positif. Angkanya tetap sama. Nah, jadi seperti ini bentuknya setelah kita pindah. N sama dengan 8 ditambah 13. Jadi negatif 13 yang awalnya ada di ruas kiri sekarang ada di ruas kanan, tapi berubah tanda dari negatif menjadi positif karena inverse. Nah, setelah itu kita langsung jumlahkan saja. 8 tambah 13 sama dengan 21. Jadi hasil dari titik-titik ditambah negatif 13 sama dengan 8 adalah 21. Oke, seperti biasa kita ubah dulu menjadi N titik-titiknya. N dikurangi 38 sama dengan 9. Nah, dari sini langsung saja kita pindahkan negatif 38 dari ruas kiri ke ruas kanan. Nah, menjadi 38. Setelah itu baru kita jumlahkan dengan 9. N tetap harus kita sendirikan. Karena N dijumlah dengan angka itu nggak bisa, maka N harus kita sendirikan karena tidak bisa dijumlahkan dengan angka. Nah, ini tujuannya, N harus disendirikan karena kita tidak bisa mengerjakan N atau menjumlahkan N dengan angka, nanti tidak ketemu hasil dari N nya. Lanjut saja, 9 tambah 38 sama dengan 47. Kesimpulannya, hasil dari titik-titik dikurangi 38 sama dengan 9 adalah 47. Nah, ini ada 3 soal, tiga bilangan bulat yang akan dijumlahkan. Langsung saja penyelesaiannya. Ingat, ketika ada operasi hitung seperti ini, yang pertama kali dikerjakan adalah yang di dalam kurung. Oke, sesuaikan dengan operasi hitung yang tandanya yang memisahkan kurung tadi, yang terpisah oleh kurung. Oke, 97 plus dalam kurung negatif 5. Nah, positif dan negatif kalikan, hasilnya negatif. Jadi 97 kurangi 5. Nah, di baris yang kedua yang sudah Bapak tandai, positif kali negatif juga. Nah, berarti hasilnya negatif. Seperti itu, sesuai dengan tabel yang sudah Bapak sajikan di bawah. Nah, setelah itu menghasilkan 97 kurangi 5 kurangi lagi 9. Ketika sudah menemukan atau kurungnya sudah hilang, maka kerjakan urut dari kiri. Jadi kita kerjakan urut mulai dari 97 kurangi 5 dulu. 97 kurangi 5 sama dengan 92. 92 kurangi 9 sama dengan
Jadi hasil dari 97 ditambah negatif 5 ditambah negatif 9 adalah 83. Oke, mari kita lanjutkan ke contoh soal yang kelima. Hitunglah hasil dari 102 dikurangi negatif 3 dikurangi negatif 79. Penyelesaiannya, ingat yang pertama yang harus kita selesaikan adalah yang ada tanda kurungnya dulu. Jadi untuk menyelesaikan yang ada di tanda kurungnya dulu itu kalian harus mengalihkan negatif yang ada di luar kurung dengan negatif yang ada di dalam kurung, sesuai dengan tabel bilangan berikut. Jika bilangan pertamanya itu negatif dan bilangan keduanya negatif, kalau dikalikan hasilnya positif. Ya, kita lanjutkan. Nah, setelah menghilangkan kurungnya, hasilnya menjadi 102 ditambah 3 ditambah 79. Nah, kemudian selanjutnya kalian hitung urut dari sebelah kiri. Jadi mulai dari 103 dulu. 102 ditambah 3 sama dengan 105, kemudian 105 ditambah 79 hasilnya sama dengan 184. Kesimpulannya, jadi hasil dari 102 dikurangi negatif 3 dikurangi 79 adalah 184. Nah, demikian penjelasan dari Bapak, semoga dapat dipahami. Mohon maaf atas segala kesalahan atau mungkin ketidaknyamanan dari konten saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian.